Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, salah satu memimpin berdoa. Andra, silakan untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk silakan Bang Noah dimulai. Pak Guru, sebelum memulai pelajaran, ingin menanyakan terlebih dahulu, siapa yang pagi hari ini belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Sudah siap memulai pelajaran? Nah, Pak Guru akan mengabsen dulu. Sebelum memulai pelajaran, Pak Guru akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak berangkat? Kenapa? Sakit? Ya. Kita doakan supaya lekas sembuh. Nah, pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran tadi sudah berdoa. Nah, sekarang kita mengecek kesiapan kalian untuk belajar. Coba dicek di sekitar kalian ada sampah tidak? Bersih? Coba itu dilihat yang kira-kira tidak sesuai mana. Di meja-meja itu ada, itu punya siapa itu di situ? Coba diambil. Masa di situ? Ayo diambil dulu. Masa siapa itu di situ? Tolong diambil dulu, tolong. Diambil disimpan. Nah, ya disimpan. Nah, kalau sudah siap, mari kita. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana zat bisa berubah-ubah. Setelah belajar, kalian bisa menjelaskan ke orang rumah atau orang di rumah kenapa air panas bisa menjadi uap dan kenapa es bisa mencair. Nah, setiap hari kamu belajar, jadi kamu bisa lebih pintar dari kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang zat, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahannya. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa supaya jiwa nasionalis kita terbangun. Mari kita bangkit berdiri. Bisa lagunya? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
lagi. Nah, Pak Guru akan mengaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran sebelumnya ya. Coba sebutkan wujud zat yang kita pelajari sebelumnya. Wujudnya, wujud zat. Kamu pernah melihat zat? Kemarin mempelajari wujud zat. Zat itu ada apa aja? Nggak tahu? Kemarin zat padat, zat cair, gas, dan tadi kemarin ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke. Yang pertama, air termasuk zat cair atau bukan? Nah, kalian cukup menjawab ya atau tidak ya. Yang kedua, es batu berubah menjadi air saat didinginkan. Es batu berubah menjadi cair saat didinginkan, tidak ya. Yang ketiga, uap air adalah contoh dari zat gas. Oke. Yang keempat, kayu dapat mengalir seperti air. Yang kelima, mencair adalah perubahan dari padat menjadi cair. Iya. Nah, tentunya kalian sudah paham dengan yang kemarin dipelajari. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Masih ingat ya tepung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oke, kita lakukan sekarang ya. Tepung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Melalui pengamatan sederhana ya. Jadi kita akan melakukan pengamatan sederhana. Terus menerapkan pendekatan computational thinking atau berpikir secara komputer melalui dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma dalam memahami perubahan wujud benda. Kemudian nanti setelah itu menyajikan hasil pengamatan perubahan wujud benda dengan cara yang kreatif. Dulu ada video, mari kita lihat video itu.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Materi ini merupakan salah satu materi pelajaran IPA, energi dalam istilah-istilah perubahan wujud zat. Yang pertama, zat padat, kemudian zat cair, dan yang terakhir adalah gas. Yang pertama, kita bahas tentang zat padat. Zat padat ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya tidak akan berubah. Begitupun dengan volumenya. Misalnya meja, kursi, pulpen, dan sebagainya. Yang kedua, zat cair. Zat cair ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah mengikuti wadah atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Misalnya air minum, minyak, bensin, dan sebagainya. Yang ketiga, gas. Nah, gas ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah-ubah dan volumenya pun berubah-ubah. Misalnya angin, udara, asap, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, mencair. Pernahkah kamu melihat es batu yang mencair? Nah, benar. Es yang berubah menjadi air adalah contoh benda yang mencair. Ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Seperti contoh es tadi, membeku adalah kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Selanjutnya, menguap. Pernahkah kamu melihat asap yang panas ketika memasak air? Nah, itu adalah contoh peristiwa menguap. Ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selanjutnya, mengembun. Nah, ketika kita memasak air tadi, ditutup panci, ada air yang naik setelah proses menguap. Itu adalah salah satu contoh mengembun yang merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya, menyublim. Kali ini, pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus jika dibiarkan di udara terbuka atau udara panas akan semakin mengecil atau bahkan menghilang dan habis. Peristiwa ini dikenal dengan istilah menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal atau deposisi, yaitu kebalikan dari menyublim, yang merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Misalnya, panci yang menghitam akibat pembakaran dari kayu bakar. Butiran-butiran debu atau kristal yang menempel di panci berasal dari asap pembakaran kayu bakar tersebut. Sebagai penutup, perlu diingat bahwa perubahan wujud zat dipengaruhi oleh kalor atau panas, baik itu penyerapan kalor ataupun pelepasan kalor. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Kalian sudah melihat tadi ya videonya? Sudah jelas? Tadi videonya tentang apa? Wujud zat dan perubahannya. Nah, yang dibahas di video tadi itu adalah perubahan wujud zat. Siapa yang bisa
menyebutkan contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok mana coba? Kelompoknya Alia. Perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Mencair. Yang mencair. Berarti mencair itu bagaimana? Tadi sesuai yang video. Es batu ya. Sini. Nggak tahu? Nggak tahu? Ya, es batu tadi sudah ya. Nah, kita akan ke materi. Yang pertama, kita harus tahu dulu zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Di ruangan ini ada zat nggak? Ada nggak? Ada. Kan menempati ruang dan volume. Berarti di ruangan ada zat, ya kan? Nah, ini ya tadi macam-macam wujud zat. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Kalau di ruangan ini yang paling kamu tahu yang mana? Contohnya apa zat gas di ruangan? Nggak kelihatan kan? Contohnya apa? Udara. Oksigen itu zat gas. Nah, ciri-cirinya memiliki bentuk dan volume tetap. Itu ciri-ciri dari zat padat. Es batu, buku ada di sini, meja. Selain itu apa berarti? Kursi. Ada lagi? Ada lagi nggak? Lemari. Kan padat. Ya nggak? Pintu. Kotak pensil. Ya. Itu zat padat. Yang kedua, zat cair. Nah, ini ada yang kalau kalian suka ini di sini. Ciri-cirinya untuk mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya juga tetap. Contohnya air. Air segelas dimasukkan ke botol. Tetap nggak? Tetap segelas nggak? Tetap segelas walaupun dimasukkan ke dalam botol tetap segelas. Susu. Nah, ini yang kalian suka ya. Susu. Terus yang berikutnya adalah jus. Selain yang disebutkan di sini, bisa nggak menyebutkan yang cair? Nah, kalau masak itu ibu biasanya pakai apa itu ya? Hitam. Kecap. Ya kan? Terus kalau kita bikin pakai es batu itu biar seger itu yang merah, hijau, terus kuning di itu namanya apa? Marjan itu. Marjan kan merah. Marjan itu merah. Namanya apa itu marjan? Sirup. Itu adalah zat cair. Ya enggak? Kecap, sirup, ya enggak? Nah. Terus yang berikutnya lagi zat gas. Tadi yang kalian sebutkan ada itu udara, ya. Ciri-ciri zat gas adalah mengisi seluruh ruangan yang tersedia, tidak memiliki bentuk atau volumenya tetap. Ya, jadi tidak memiliki bentuk kan nggak kelihatan, tetapi mengisi ruangan. Contohnya kalau kita meniup balon, kan mengisi balonnya ngecilin sama membesar? Besar, karena terisi udara. Terus uap air, pernah melihat uap air pada saat apa? Memasak air. Terus kabut. Kalau kita pagi hari ya, kita berangkat sekolah, masih ada kabut. Nah, itu zat gas. Perubahan wujud zatnya tadi ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Ingat-ingat ada berapa? Coba yang di sini.
Apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Ada 6 ya? Ya, ada 6. Tadi di video sudah ada. Pak Guru jelaskan lagi ya. Contoh proses perubahan mencair. Mencair berarti bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya itu apa? Es batu. Es batu itu benda apa? Benda padat. Terus diapakan supaya mencair? Dipanaskan, menerima kalor, kemudian menjadi benda cair. Itu namanya apa? Proses apa? Nah, perubahan wujud benda mencair dari padat mencair. Oke. Paham sampai di sini? Yang kedua. Apa itu? Membeku. Jadi membeku itu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair yang tadinya cair, air ya, berarti ya. Kemudian menjadi benda padat. Pernah melihat? Di mana? Di rumah, di kulkas, di freezernya itu ya. Kalau kulkas yang bawah kan enggak. Berarti yang di freezernya itu ya. Tadinya kalian memasukkan apa di situ? Air. Air itu benda apa? Terus berubah menjadi apa? Berubah menjadi padat. Ya kan? Namanya apa kalau sudah menjadi padat? Air itu kalau sudah menjadi padat namanya jadi apa? Membeku atau menjadi es batu. Paham sampai di sini? Baru 2. Yang ketiga apa? Nah, menguap di sini itu bukan kita kalau ngantuk menguap. Wah, itu menguap bukan? Itu menguap juga, tapi bukan menguap itu yang dimaksud. Ya, menguap itu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda zat yang namanya gas. Nah, menguap perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Jadi ini juga memerlukan panas. Yang tadinya cair menjadi gas. Ya, menguap. Contohnya kalau ada air hujan. Setelah hujan terus panas. Yang di halaman sekolah kita airnya kira-kira kemana? Kena panas itu kira-kira kemana? Menguap. Ya, hilang menguap. Yang berikutnya, contoh proses perubahan mengembun. Mengembun itu perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi cair. Gas menjadi cair. Contohnya itu saat kita memasak air. Itu kan menguap, terus gasnya menjadi cair. Didinginkan dengan es. Nah, yang berikutnya adalah menyublim. Punya benda seperti ini di rumah? Namanya apa? Kapur balus atau kamper. Kalau kamu punya, berarti kamu sudah pernah melihat perubahannya. Kan dibiarkan saja ya di lemari. Biasanya ada yang di sepatu, ada yang di mana lagi? Di tempat buku ya. Supaya tidak terkena rayap atau hewan-hewan yang lainnya, ya, kecoa dan sebagainya. Nah, setelah dibiarkan, lama-lama kapur balus yang gedenya segini misalnya ya, atau yang segini kecil-kecil seperti apa, permen Mentos, itu dibiarkan kira-kira lama-lama menjadi apa?
mengecil, bukan mencair, mengecil. Kan ini bukan proses mencair, ini prosesnya menyublim. Jadi lama-lama kan pulbarusnya akan menjadi kecil. Ya, saat dibiarkan di udara terbuka. Nah, itu prosesnya dari padat menjadi gas. Ya, dari padat menjadi gas. Yang berikutnya, mengkristal. Jadi bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material cair atau gas menjadi lebih padat. Ya, itu namanya mengkristal. Ya, seperti kalau kamu di freezer juga ada ya, yang di atasnya itu loh. Nah, itu mengkristal, membentuk struktur kristal es. Nah, Pak Guru akan menanyakan. Tadi kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud zat. Oke. Masih ingat tadi perubahan wujud zat? Apa saja? Mencair. Kita ubah menjadi yang lebih kecil supaya kalian mudah untuk mempelajari. Terus membeku. Terus menyublim. Terus mengkristal. Terus menguap. Sudah? Ada lagi? Apa? Mengembun. Nah, ini namanya peta konsep. Ya, ini namanya peta konsep. Yang perubahan wujud zat itu diubah ke yang lebih kecil. Nanti ketemu perubahan wujud zatnya. Yang pertama adalah tadi mencair dulu. Mencair itu benda apa menjadi apa? Padat. Cair. Nah, gini ya, supaya mudah. Jadi dari yang besar menjadi yang lebih kecil. Padat, cair. Terus membeku. Dari cair ke padat. Nah, gitu ya. Terus kita ini kan lagi menyublim. Perubahan apa tadi? Dari padat menjadi gas, bukan menjadi kecil. Bendanya menjadi kecil, tapi menjadi gas. Padat, gas. Ya.
Kristal. Kristal. Cair. Menjadi apa tadi? Yo, lupa ya. Ini loh. Kristal. Tuh. Menjadi padat. Sama seperti membeku kan? Terus yang kedua mana? Mengembun. Mengembun. Ingat gak tadi? Apa? Mengembun? Nah, dari gas menjadi cair. Yang mana? Membeku sudah menguap. Menguap apa? Dari cair menjadi gas. Sudah paham sampai di sini? Jadi tidak semuanya contoh ya. Di itu kan perubahan wujud. Kalian cukup mengingat ininya saja. Gas, cair. Gas menjadi cair. Namanya apa? Padat menjadi cair. Cair menjadi padat. Cair menjadi gas. Nah, kalian cukup ingat ininya saja. Ya. Supaya lebih mudah. Kalau perubahan wujud dari apa menjadi apa kan kamu terlalu panjang. Nah, kalian cukup mengingat ininya. Ya, yang diingat ininya. Gas cair, gas menjadi cair. Padat menjadi cair. Nah, itu yang perlu diingat. Jangan kalimatnya yang panjang. Ya. Nah, inilah kita sudah berpikir secara komputer. Urutan. Ya, computational thinking. Ya. Jadi ada urutannya sampai menemukan jawaban. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita ada hal yang nyata yang bisa kita lihat. Tadi kan baru video, baru dijelaskan sama Pak Guru. Sekarang kita akan praktek di kelompok masing-masing. Nah, ini ada namanya apa? Pak Guru akan membagikan alatnya dan bahannya. Kalian tahu ini apa? Apa? Mentega, betul. Mentega atau margarin itu kan masih padat ini ya. Nah, nanti kita akan ubah bentuknya. Nah, masing-masing sendoknya satu. Satu di sini ya, esnya sedikit soalnya. Nah, yang akan kita praktekkan pertama kali adalah yang lilin dulu. Kita nyalakan lilinnya.
perhatikan dulu. Itu mati ya? Oh, ditiup ya sama SD ya? Nah, nyala ya. Kita perhatikan dulu lilinnya dulu. Lilinnya dulu. Lilinnya termasuk benda apa? Lilinnya. Lilinnya. Benda? Nggak fokus nih. Nggak fokus nih. Lilinnya itu benda apa? Benda apa? Lilinnya itu benda apa? Benda apa? Ada. Ya enggak? Kan keras. Coba aja diketokin ke kepala kan keras. Berarti itu padat. Sifat benda padat adalah keras. Oke. Sekarang sudah dinyalakan. Yang terjadi apa? Lilinnya kenapa? Yang terjadi setelah dipanaskan? Namanya apa? Kalau lilin itu dipanaskan namanya apa? Meleleh. Nah, itu proses perubahan wujudnya tadi apa? Mencair dari padat menjadi cair. Paham? Siapa yang belum paham? Kita benda yang kedua. Ini ada yang namanya margarin atau mentega. Ini benda padat. Kita masukkan ke sendok. Nah, sudah di situ? Sudah dimasukkan sendok? Kita panaskan. Awas hati-hati ya, nanti sendoknya panas. Sudah belum? Sudah? Apa yang terjadi? Belum? Belum sampai? Belum? Jadi lagi. Sudah? Sudah? Kalau sudah, dipinggirkan nanti panas tangan kamu. Sudah? Apa yang terjadi pada margarin atau mentega tersebut? Cair. Berarti itu daripada matikan. Nah, berarti itu daripada menjadi cair. Ya. Nah, kita lihat percobaan kedua. Dinding-dindingnya itu terlihat ya. Ini ada apanya tuh dinding-dinding? Ada embunnya. Ya. Ini proses, ada dua proses, mencair dan mengembun. Ya. Sampai di sini paham? Yang belum paham tuh. Sudah? Nah, kalau sudah, disimpan dulu, nanti mengganggu. Taruh sini ya. Sudah, taruh sini. Nanti kita akan mengerjakan apa PD.
sudah dibagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berdasarkan percobaan tadi, Pak Guru akan membagikan lembar KPD. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya ya. Nah, silakan berdasarkan percobaan tadi dan yang diterangkan Pak Guru tadi, silakan kalian menjawab pertanyaannya. Nah, setelah kalian mengerjakan yang itu, nanti ada pertanyaan untuk didiskusikan itu ya, di bawahnya ya.
tadi kan sudah diajari, sekarang kamu diskusi dengan kelompoknya. Setelah ini nanti kalian mempresentasikan ya perubahan yang sudah terjadi. Jawabannya boleh di bawahnya ya, isi yang kosong. Sudah? Kalau sudah, belum? Sudah ya? Coba dari sebelah sana. Dari sebelah sini ya. Tadi contoh-contohnya apa saja perubahan wujudnya? Mencair. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Es batu. Oke. Sebelah sini. Contohnya. Selain mencair. Kristal. Contohnya apa tadi? Ya. Jadi padat ya. Tadi contohnya yang di freezer. Oke. Terus ini. Apa ini? Menguap. Ya. Menguap itu berarti dari air jadi gas. Contohnya apa? Air yang dimasak atau direbus. Oke. Sudah ya?
Jadi, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, hal apa yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saat apa? Tadi kalian saat apa? Berkelompok, terus melakukan eksperimen atau ya, melakukan praktek. Nah, bagaimana dari kegiatan pembelajaran hari ini yang dirasakan sulit? Nggak ada yang sulit? Oke. Dari tadi yang sudah kita pelajari, kita akan mengerjakan soal untuk evaluasi. Jawabannya di buku kalian ya. So, silakan kerjakan secara berkelompok. 5 menit ya. 5 menit. Masing-masing.
Sudah semuanya ya? Nah, sebelum kita selesaikan, Pak Guru ingin bertanya dulu, ya. Kalian apa yang setelah kalian pelajari pada siang hari ini yang menurut kelompok 1 bagaimana? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang? Ya, perubahan mujizat. Kamu? Perubahan mujizat. Sudah paham tentang perubahan mujizat? Nah, jadi ada berapa ya? 6. Diingat-ingat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapa? 6. Jadi kalian diingat-ingat lagi supaya mengingat tadi dengan peta konsep, ya. Dengan peta konsep cukup mengingat yang ini saja, ya. Perubahan wujudnya padat tidak digas itu apa gitu ya. Sudah paham semuanya? Pak Guru cukupkan sekian pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya Pak Guru ingin kalian tepuk Indonesia itu lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Kita akan akhiri pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dipimpin oleh apa? Andra, silakan. Di tempat duduk yang berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru sampaikan terima kasih, ya. Nanti sampaikan orang tua kalian dan hati-hati sampai di rumah, di jalan juga hati-hati. Pak Guru sampaikan supaya kalian tetap berhati-hati. Langsung pulang ke rumah, jangan main dulu. Paham? Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.